Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia memilih pendekatan negosiasi untuk hadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Strategi pakpok atau kebijakan adil pun siap diterapkan untuk sejumlah barang yang akan diimpor dari Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan telah dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara sarasehan dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Pendekatan negosiasi dengan strategi pakpok pun telah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tawarin mereka, Pak Pok, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Pok. Kebijakan tarif impor baru Trump sempat mendapat penolakan dari warga negara Amerika Serikat. Aksi demonstrasi besar-besaran sempat terjadi di Boston. Menurut massa, kebijakan Trump menaikkan tarif perdagangan sejumlah negara berdampak pada naiknya harga-harga barang impor di Amerika Serikat. Aksi demo menentang kebijakan Trump juga terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Massa menentang kebijakan Trump terkait pemangkasan staf pemerintah hingga kenaikan tarif perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk membuka seluas-luasnya kuota impor. Tidak boleh ada lagi monopoli impor di Indonesia. Izin impor pun dipermudah. Ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan. Nggak usah ada kota apalagi semua. Nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa aja boleh impor. Saudara-saudara. Mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Nggak, karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Menko tadi kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota import. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan komunikasi pemerintahannya dengan rakyat. Prabowo mengaku selama ini lebih menekankan kepada aksi, tidak hanya omon-omon. Saya sadar beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah
tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah nanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa? Kan saya tidak. Suku Anda siapa? Suku Anda apa? Agamamu Anda? Tidak. Evidence based. Nah, dan saya percaya, saya kira, saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia itu. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon.